Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viviarina Maulida Irfanti, ini 2019-11271 yang akan mempresentasikan dari kelompok 3, yaitu perilaku konsumen perception. Dengan nama kelompok yaitu Muhammad Arifin, NIM 2019-11253. Yang kedua Ifatul Iza 2019-11258. Yang ketiga saya sendiri Viviarina Maulida Irfanti, NIM 2019-11271. Yang keempat ada Eva Fariskiani, NIM 2019-11299. Yang terakhir ada Diah Irawati, NIM 2019-11207. Pengertian persepsi konsumen. Persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Ciri-ciri persepsi. 1. Proses pengorganisasian berbagai pengalaman. 2. Proses menghubung-hubungkan antara pengalaman masa lalu dengan yang baru. 3. Proses pemilihan informasi. 4. Proses toleransi dan rasionalisasi. 5. Proses pentafsiran atau pemaknaan pesan variabel dan non-variabel. 6. Proses interaksi dan komunikasi berbagai pengalaman internal dan eksternal. 7. Melakukan penyimpulan atau keputusan-keputusan pengertian dan yang membentuk wujud persepsi individu. Proses pembentukan persepsi. 1. Exposure selektif, artinya orang-orang dihadapkan pada sejumlah besar rangsangan setiap hari. 2. Distorsi selektif, artinya kecenderungan orang-orang mengadaptasi informasi ke dalam pengertian pribadi. 3. Retensi selektif, artinya orang-orang yang akan banyak melupakan apa yang mereka pelajari. Mereka cenderung mempertahankan informasi yang mendukung sikap dan kepercayaan mereka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Faktor stimulus, yang artinya karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, warna, atau bentuk. 2. Faktor individu. Cara di dalamnya bukan hanya pada panca indera, akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dengan dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri. Dimensi perception meliputi kinerja, pelayanan, karakteristik produk, ketahanan, keadaan, dan hasil perception. Aspek persepsi. Persepsi pilihan. Yang pertama tergantung pada dua faktor utama, konsumen, pengalaman sebelumnya, atau harapan, motif konsumen. Yang kedua, variabel pemasaran yang mempengaruhi persepsi konsumen. Sifat dari produk, atribut fisik produk, desain paket, nama merek, iklan, posisi iklan, dan editorial lingkungan. Yang ketiga, prinsip organisasi perseptual, toko dan tanah, pengelompokan, penutupan, Zeigarnik effect. Selanjutnya ada dinamika persepsi. Persepsi adalah hasil dari dua masukan berbeda yang berinteraksi untuk membentuk gambaran pribadi persepsi yang dialami individu. Dinamika persepsi ada dua tipe masukan. Yang pertama ada stimuli fisik, yaitu dari lingkungan luar. Yang kedua ada stimuli kecenderungan tertentu, yaitu harapan, motivasi, dan pengetahuan. Selanjutnya ada karakteristik persepsi konsumen. Yang pertama yaitu membedakan stimulus, yaitu terdapat hasil penelitian klasik yang masih layak untuk dijadikan contoh. Bagaimana sebenarnya konsumen mempersepsikan terhadap merek produk. Hasil penelitian Allison dan Ulf yang dikutipkan Asael menemukan bahwa citra merek lebih bisa dijadikan kriteria dibandingkan rasa untuk membandingkan bir.
Yang kedua yaitu tingkat ambang batas, yaitu threshold level, kemampuan konsumen untuk mendeteksi perbedaan dalam suara, cahaya, bau, ataupun stimuli yang lainnya, ditentukan oleh tingkat ambang batasnya, threshold level. Unsur-unsur persepsi. 1. Sensasi. Sensasi sendiri adalah alat respon dari panca indera terhadap stimuli yang sederhana, atau ada iklan, kemasan, merek. Kepekaan terhadap stimuli berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kualitas indera penerima individu. Ambang absolut. Tingkat di mana seseorang dapat mengalami sensasi. Contohnya ambang absolut yaitu jarak di mana seorang pengendara sepeda motor dapat melihat billboard di jalan raya. Yang ketiga, ambang diferensial. Maksudnya perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara dua macam stimuli yang hampir serupa. Ambang diferensial sering disingkat dengan J.N.D atau Just Noticeable Difference. Contohnya Coca-Cola mendesain ulang kaleng label merah dengan bentuk tulisan seperti tanda tangan untuk menjaga agar tetap kelihatan segar dan baru. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada penulisan yang kurang difahami dan bertutur kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.